Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Popayato bersama seluruh jajaran pemerintah kecamatan yang hadir malam ini. Yang terhormat Bapak Rizal Pasuma, anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Ketua Komisi 2. Yang kami muliakan Hakimu Kecamatan Popayato bersama seluruh imam pegawai syar'i. Yang kami hormati Bate Kecamatan Popayato bersama seluruh jajaran pemangku adat. Yang kami hormati Ayahanda Kepala Desa Telaga, Ayahanda Kepala Desa Bukit Tinggi, wabil khusus Ayahanda Kepala Desa Dambalo selaku keluarga yang berduka, segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik dan kependidikan, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan yang sempat hadir, yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, baik nama, gelar, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Semoga kita semua beroleh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa kepada keluarga besar Mantulu, keluarga besar Rahman, yang mendapatkan giliran duka ini. Semoga keluarga diberi pahala dan ketabahan atas musibah ini, dan almarhum Allah lapangkan kuburan beliau, Allah jadikan kuburan beliau menjadi taman dari taman-taman surga. Insyaallah. Yang kita tersisa ini masih hidup, semoga Allah beri umur panjang dan kesehatan. Termasuk yang tidak beramin tetap diberi umur panjang insya Allah. Amin. Saya khawatir yang tidak amin mulai ditarget oleh Malikil Maut. Berarti di Duinau. Semoga semuanya diberi umur panjang dan kesehatan. Amin. Amin. Kalau minta umur panjang harus dibarengi minta kesehatan. Karena tidak bagus umur panjang bahwa tidak sehat. Ngomong talaita, bahwa hemototo masuk rumah sakit. Tahu-tahu alam toto masuk rumah makan, tiu bohem masuk rumah sakit. Nah, jadi sekarang masih pandemi, saya doakan kita terhindar dari corona. Ada yang sudah terjangkit, semoga disembuhkan oleh Allah. Karena ternyata corona ini tidak berbahaya. Bola helo minyak kayu putih atau bawang putih. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak wanolo tadi dumo olamito di dumo obo i pongkobe mola bawang putih. Wan lo tuo berarti jabanar itu ya di duo ngolamit. Itu betul-betul kalau memang di dumo rasa de unta pamola itu bawang putih. Mengi corona insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga bersyukur Allah masih beri kita ini keceriaan. Saya begitu masuk di sini, kami di Marisa itu Bapak Ibu hari-hari berjibaku dengan corona. Saya datang di sini macam tidak ada corona di sini. Semuanya cerah-cerah, ceria-ceria, senyum-senyum sumringah. Tidak ada beban. Kalau kami di Marisa, Mbak Boy uyut albaya. Kayak itu Mbak. Tapi begitu saya datang di sini, senyumannya lebar. Dan insya Allah suasana ini terus Allah jaga untuk kita semua. Amin. Ini nikmat besar, nikmat mahal Bapak Ibu. Baru-baru ada berita di TV One, Bupati Toli-Toli mengajak masyarakatnya berjoget-joget. Setelah dikonfirmasi oleh wartawan, kenapa disuruh berjoget? Supaya naik imun. Saya bilang betul juga. Kalau kita ini Pak mau dikapari dengan corona, mau talama itu di rumah telo corona bumama telo itu. Maka kita buat enjoy hidup ini, santai saja, tetap memperhatikan koridor agama. Itu saja prinsipnya. Maka malam ini kita langitkan rasa syukur kepada Allah. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Wantong kadu syukuro lingoli boti nikmati duhengau nikmati lingoli. Wanu syukuro lingoli boti sehati duhengau sehati lingoli. Amin. Amin.
Wan dia syukur ngoli wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wan dila mo syukur tingoli laknat dia tingoli. Loh ya me itu mula haya pata bo pilok puli tingol hem domino ah. Oh ngotolo ya. Nggila lelo tolo be itu lele tua be itu. Apolo politik yo donggo muda mah ngotalo lele tua. Ibu hepot ule to domino itu. Domino, dorongan otak merusak iman neraka olehmu. Mau mati po domino. Oh ali-ali timi ulah tong domino om tadi aja ali-ali tadi itu mau nak tolak. Oh dia lo kate itu kan? Dia. Alhamdulillah dia lo tangnak. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan kaum kerabatnya sekalian. Semoga curahan rahmat yang ada di pundak beliau akan terus mengalir kepada kita umatnya yang tetap setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Suasana malam ini memang sangat mendukung untuk ceramah lama-lama. Soundnya bagus, jamaahnya banyak. Wan bom moto angu mati pacari aku atau talung dan. Tapi karena jarak saya ini jauh Pak, dan saya ini seharian ini non-stop. Tadi pagi acara 40 hari di rumahnya Pak Rusmin Huntoyungo. Kemudian siang kami tahlilan di Kemenak. Mengenang hari keempat dari Tuan Kodi. Tuan Kodi kita meninggal dunia Pak, sudah 4 hari tadi. Kemudian sore ada takziah lagi di rumahnya, di rumah beliau. Setelah itu saya beranjak ke sini, luar biasa. Doakan kami para mubalik ini Bapak Ibu, Allah berikan kesehatan. Amin. Karena sekarang ini bukan cuma fitnah, ini fakta. Mubalik banyak yang Allah panggil. Saya dapat kabar di Popayatu ini ada 2 guru-guru kita. Almarhum Ustadz Kamal Panyili, Ustadz Abdul Wahab Lahia. Rata-rata ini para mubalik. Itu lagi di Marisa, Ustadz Ahmad Saleh meninggal. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu. Saya mohon bila bopong aku tuduh itu kita punya ulama Allah mulai panggil. Ustadz Gofur, Ustadz Gofir sudah tidak ada. Lama-lama waktu ini kalau tidak ada generasi ulama gelap. Dan tolong ini diseriusi Pak. Orang tua tolong diseriusi dengan cara antarkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Kita ingin kemajuan daerah kita ini dibarengi dengan agama. Karena percuma kita punya daerah maju tapi kosong agama. Allah mau kasih hancur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk satu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, aku akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan nikmat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Maka kami azab mereka dengan azab yang pedih. Saya tanya, ibu bapak mau Allah azab? Tidak. Cuma itu solusinya, bertakwa. Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Muharram, tahun baru Islam. Semoga tahun ini sudah agak lebih baik. Karena saya lihat ini tahun dari 1 ampa 40 tidak gagah. Karena sesuai angka 14 pada 40 dilipat arah. Berikutnya 14 41 berarti lebih loto dia mati 1 ampa 41 bolong buli itu tuh pilot bukan lo corona bi. Nah, baru mulai agak bagus 1 ampa 42. Nah sekarang sudah 1 ampa 43. Insya Allah sudah semakin bagus kita punya kehidupan ini. Itu catatan pertama bahwa mubalik kita ini mulai banyak yang Allah panggil. Tapi tolong doakan saya masih Allah beri umur panjang. Kajami amin bintang mi kalau ceramah nanti tadi. Tidak lagi tidak melawan. Oh, wah. Karena secara nasional juga ulama-ulama kita banyak sudah meninggal. Ali Jaber, Tengku Zulkarnain, ya. Sudah banyak. Ustaz Arifin Ilham, ya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, banyak. Di Pohuwato ini juga luar biasa. Bahkan saya lihat Pak, masing-masing lembaga pendidikan Islam sudah ada perwakilan yang Allah cabut. Di Al-Khairat itu Ustaz Ahmad. Kemudian di Marisa itu juga ada Hidayatullah kemarin ada yang meninggal. Ustaz Karim meninggal. Karlin Rahim. Nah kebetulan saya ketua yayasan Al-Izzah. Teman-teman jaga hati-hati Al-Izzah.
Padahal mau palanya de al saya bilang baik, malah kau melandingot ya. Karena Bapak Ibu sekarang ini musim kematian, wabah penyakit menyebar di mana-mana. Perbanyak doa. Bukan kematian yang kita khawatirkan, tapi setelah kematian itu berarti late atau dongko tumtum lo bukan jadi masalah itu. Yang jadi masalah itu bagaimana kita sesudah mati. Apakah kita punya kematian husnul khotimah? Apakah kemudian kita menjadi taman surga? Apakah kita bangkit dari kubur menerima catatan amal dari tangan kanan? Dan apakah tempat kita di dalam surga atau tidak? Cuma itu saja persoalannya. Karena obat paten itu adalah obat paten makhluk atau makhluk-makhluk lain. Kalau makhluk lain mati, selesai urusan, betul? Tapi kalau manusia mati, dongkot data pulau utial bengkantung apa? Padang mahsyar, matahari tinggal sejengkal. Bahkan kita di Gorontalo ini kadang beli bumali toh. Wali ustad, penuh himalati atau tadi lo itu tamu ceramawa. Wan buka masa tua itu ustad. Ali ulah mabok ngolang. Waktu tamai pobu buta. Kata itu nanti dihitung ustad. Terima latihan tidak itu amali pak. Salah ustad. Tidur tuh patah pade. Ternyata buat hem made buat teh patu jadi pait banget. Enggak wale ulah kiam buat buat teh made pobu buta aku tahu wale wau ulah matangane. Itu tadi agama apa itu? Harap puling ngolian buat dia banari buat al-qari'ah. Hari kiamat mal qari'ah. Allah tanya lagi, apakah kamu tahu itu qari'ah? Hari kiamat. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Seolah manusia tak paham bahasa, diulang dengan kalimat tanya dengan penegasan yang sangat dahsyat. Wa ma adraka mal qari'ah. Para ulama tafsir menjelaskan, setiap kata yang Allah awali dengan kata wa ma adraka, peristiwa itu dahsyat. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah kamu tahu itu qari'ah? Dalam surat Al-Qadar juga begitu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kamu tahu patata alimwali itu hui lailatul qadar? Setiap kalimat yang diawali dengan wa ma adraka berarti peristiwa itu dahsyat. Nah, maka Bapak Ibu insyaallah dialut atau pepaya tu betita para koloro agama. Agama pemalalito wali ustad hepopo datal malatian bisa bukti supaya tinggal pemail malaikat di neraka pemail mau mal lipat ada sorokan. Karena tanya ustad, saya masih SD, saya sudah dengar itu cerita tentang jembatan Siratal Mustaqim. Sekarang saya sudah tua, sudah ubanan Ustaz. Masih juga saya dengar dari Ustaz penjelasan tentang jembatan Siratal Mustaqim itu. Saya ingin konfirmasi, bahasanya agak ilmiah. Saya ingin konfirmasi Ustaz, apa belum roboh itu jembatan Siratal? Bong tipohin tuh. Wah ini dongkok kinol mewah Aduh helatnya apa di jembatan Siratal Mustaqim? Utia dia mau walala deh mau dongkok. Dongkok kinol helatnya ali Ustaz. Nade mau dipololoh Ustaz. Bolo wal tato tilma lati jatan deh pun bayan tuh bolo moloh. Agama Pak, jangan jadikan candaan, gurauan. Gak ada tolong kok. Untuk itu, tapi agama jangan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengapresiasi berbagai program yang berorientasi kepada agama. Alhamdulillah sekarang juga ada program dari pemerintah, inisiatif dari masyarakat. Di kami di Marisa itu sekarang banyak pondok-pondok yang dibentuk oleh masyarakat, pondok-pondok tahfizul Quran. Insya Allah akan semakin banyak generasi kita yang penghafal Al-Quran. Amin. Baik Bapak Ibu, saya langsung masuk materi ceramah. Saya hanya ingin menyampaikan 6 perkara. Insya Allah ini tidak lebih dari 1 jam. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ada pesan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini bukan hadis, ini pesan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini manusia pilihan. Sahabat Nabi yang ada keistimewaan lati-lati mohe oleh Sayyidina Umar. Di mana Sayyidina Umar lewat, iblis tidak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Panulan tuh lalau itu nana berpotong helat. Dan Sayyidina Umar malah. Nah dalam kitab Nasaihul Ibad itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu pesan dari beliau, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar katakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang nampak-nampak.
Walau modalala ui rahasia Allah Ta'ala. Jadi di ibuti apa rijal mesti ditaruh rahasia itu. Mahal ibuti yang di rahasia ibuti atami mati. Malam itu nami patah. Dan tiap-tiap begitu ceramah terdampal ibuti. Saya mohon maaf kepada keluarga malam ke-7 saya diundang tidak bisa karena memang ada undangan juga di tempat lain. Yang pertama, ar-ridha, innallaha katama ar-ridha fit ta'ati. Sesungguhnya Allah merahasiakan keridhaannya di dalam ketaatan yang kita perbuat. Toton ulalapi heuhepino hutunto Bapak Ibu, irahasia lo ton upaling atau hilalo di hati lantu yo meh wali mau haji. Di hati orang taja malim haji. Ijatan mah lebih hemengnya tamam untuk haji mah. Tinggal dia mau jalan nalo haji, bakelan untuk haji ya. Untuk haji patah barabah. Allah rahasiakan supaya kita tidak pilih-pilih amal, kita menghargai secuil amal, walau hanya untuk sekedar mengangkat duri di jalanan. Allah apresiasi semua kebaikan-kebaikan kita. Makanya kita tidak boleh merasa kecil hati. Mau hati mau diamali, dia lakukan sekecil apapun itu amal. Hatta hanya untuk sekedar senyum. Bo imiomo. Oh dia putih si kisah lo susah lo imiomo. Bo bilih malah tidak boleh tas susah imiomo. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang susah senyum, saya ada dia punya tips. Kalau tadi dia buti mau lata amu imiomo, dumo dupolo main dia kobe mula panggok. Kokobi mula selama 5 menit. Kokobi panggok. Iwanu dia lakukan ini selama 1 minggu, mama limola tuh dia ngisi-ngisi. Iya. Tongkol. Dan semua wajah orang kalau senyum pasti bagus Pak. Itu hebatnya senyum. Makanya Rasulullah katakan dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Dia beli pemain bola Ronaldinho. Senyumannya Ronaldinho membuat orang tersenyum. Iya kan? Dia lolo pas senyum di omas. Senyumannya membuat orang tersenyum. Asik Pak. Saya juga pernah lihat di kaca demo kan kalau Tio mati. Dia beli uang hunto mau tuh nahu. Mau deh tontak. Perkara kecil dalam agama kita diapresiasi. Itulah bagusnya kita punya agama ini Bapak Ibu. Islam, mohon maaf saya agak sedikit menyerempet. Ini untuk memperkuat kita punya akidah. Jangan pernah goyang dengan serangan-serangan orang kafir terhadap ajaran agama kita. Beberapa saat kemarin heboh, viral. Agama kita diserang habis-habisan oleh makhluk yang bernama MKC itu. Dia bilang Nabi Muhammad dikerumuni oleh iblis, berarti Nabi Muhammad berteman dengan iblis. Ikan itu buti wanu godalo iblis, berarti tertaman dengan iblis itu. Dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan dia punya hawa nafsu. Dan Bapak Ibu jangan goyang ya. Agama kita ini agama terbaik. Agama kita melarang makan daging babi karena menurut penelitian sains di dalam daging babi itu terdapat ulat vita yang tidak bisa mati walau dengan tingkat kepanasan berapapun derajat Celciusnya. Dan itu yang kemudian menggerogoti tubuh kita sehingga kalau orang yang makan itu daging akan rontok di punya rambut, keluar bau busuk dalam tubuhnya. Agama kita sempurna. Itu cuma sekedar penegasan. Dia itu memisahkan. Jadi kita bangga lahir sebagai muslim. Dan kita bertekad jangan lepaskan Islam sampai hembusan napas terakhir. Setuju? Alhamdulillah. Karena sekarang Bapak Ibu mohon diwaspadai sasaran-sasaran pemurtadan kepada anak-anak muda. Ada 2 kondisi anak muda kita yang menurut kajian mereka. Yang pertama, anak muda kita itu sangat dekat dengan internet, YouTube, Android, Instagram, WhatsApp. Tapi di sisi lain anak muda kita itu dangkal ilmu agamanya. Sehingga penyebaran ajaran-ajaran sesat itu mudah diterima oleh anak muda kita. Kan keadaan sekarang yang terjadi lebih banyak anak muda tahu internet daripada bapak-bapak atau ibu-ibu, betul? Ipapali jam tutamo mengorek HP buat wala iyo tak dong SD maaf panita.
Dapat kalian papali. Kalian timamali. Nah ini yang harus bahaya kita waspadai ya. Makanya ibu-ibu orang tua periksa-periksa tontonan-tontonan anak-anak kita. Jangan sampai mereka menonton di YouTube itu banyak aksi-aksi pemurtadan. Bahkan baru-baru ini saya dapat kiriman video, ada satu kelompok dimurtadkan tapi dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama